Dalam masa pandemi COVID-19 yang belum juga mengalami penurunan yang signifikan, proses kegiatan perkuliahan tetap terlaksana dengan media daring, terlebih pada kegiatan praktik pengalaman lapangan. Tingginya kasus penyebaran COVID-19 pada saat praktik pengalaman lapangan gelombang kedua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung tahun 2021 membuat kegiatan PPL dilaksanakan hanya dengan observasi dan wawancara lembaga terpilih. Lembaga yang akan dipilih tetap pada koridor atau wilayah masing-masing. Hal ini didasari pada pemberlakuan PPKM Jawa Bali, sehingga pengurangan mobilitas kegiatan juga dilakukan. Kegiatan praktik pengalaman lapangan juga dilakukan secara efisien dan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Pada PPL kali ini, lembaga yang saya pilih sebagai tempat observasi yakni Usaha Dagang Geti Kuda Terbang yang beralamat di Desa Rejowinangun, Kademangan, Kabupaten Blitar. Desa Rejowinangun disebut juga dengan Desa UKM. Banyaknya UKM yang dapat berjalan baik di desa ini, terutama usaha olahan makanan seperti geti, wajik, jenang, dan masih banyak lagi yang dipasarkan sebagai oleh-oleh khas Blitar. Terdapat pula kawasan wisata edukasi Kampung Coklat yang setiap tahun dapat menarik banyak pengunjung bahkan dari luar Blitar. Hal inilah yang menjadi faktor banyaknya olahan makanan khas Blitar yang dapat memasuki pasar masyarakat secara luas. Kawasan wisata yang ditawarkan di daerah Blitar juga beragam, mulai dari wisata alam, edukasi, sejarah, hiburan, dan lain-lain. Hal inilah yang mendorong para pelaku UKM untuk terus berinovasi dan mengembangkan usahanya agar tetap diterima di pasar luas. Peran pemerintah untuk mendorong, mengawasi, dan terlibat dalam kemajuan UKM juga sangat diperlukan. Wilayah Blitar sendiri terbagi dalam 2 pemerintahan, yakni Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Kawasan Blitar Raya yang luas dengan suguhan wisata yang berbeda dan beragam membuat daya tarik tersendiri untuk wisatawan mengunjungi daerah Blitar. Untuk Kota Blitar sendiri disebut sebagai Kota Proklamator dan Kota Patria. Kota ini juga disebut sebagai Kota Peta atau Pembela Tanah Air. Terdapat pula wisata yang cukup menarik perhatian yakni Taman Kota, disebut sebagai Kebon Rojo, yaitu taman hiburan dan rekreasi keluarga yang berada di belakang kompleks rumah dinas Wali Kota Blitar yang disediakan untuk masyarakat umum maupun wisatawan secara cuma-cuma. Taman inilah yang berfungsi sebagai paru-paru Kota Blitar. Karena julukannya sebagai Kota Peta atau Pembela Tanah Air, Kota Blitar menjadi tempat berbagai sejarah tersimpan di dalamnya. Karena julukannya sebagai Kota Proklamator dan Kota Peta atau Pembela Tanah Air, Kota Blitar tidak jauh dari wisata sejarah yang kental di dalamnya. Saat pertama kali masyarakat mendengar Kota Blitar, yang paling pertama kali terbesit yakni makam Bung Karno, tempat dimakamkannya Presiden pertama Indonesia sekaligus Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Soekarno. Makam ini terletak di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, sekitar 2 km sebelah utara pusat Kota Blitar. Banyaknya tempat tujuan wisata di Blitar membuat olahan makanan oleh-oleh khas Blitar tinggi peminatnya dari tahun ke tahun. Contoh usaha dagang rumahan yang tetap eksis dari tahun ke tahun, yakni usaha dagang Geti Kuda Terbang yang telah berdiri sejak tahun 1986 dan saat ini dipegang oleh Ibu Sulasmi selaku generasi ketiga dalam usaha keluarga.
Ibu Sulasmi tetap eksis mempertahankan usaha makanan tradisional Geti. Selain usaha ini merupakan usaha turun-temurun dari keluarga, tetapi juga untuk melestarikan dan mempertahankan makanan khas Blitar dan memperkenalkan Geti agar lebih dikenal masyarakat di tengah maraknya jajanan atau cemilan modern saat ini. Wilayah pemasaran UD Geti Kuda Terbang dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tidak hanya mengandalkan wisatawan yang datang ke Blitar, tetapi wilayah pemasaran juga sudah meliputi luar kota seperti Tulungagung, Kediri, Malang, Surabaya, Sidoarjo, Probolinggo, dan Jember. Pemasaran dilakukan dengan dititipkan kepada toko jajanan khas Jawa Timuran di berbagai daerah di Indonesia. UD Geti Kuda Terbang merupakan suatu industri yang memproduksi produksinya sendiri. Industri ini setiap harinya mampu memproduksi 3 sampai dengan 5 kuintal bahan baku utama pembuatan geti dan mampu menghasilkan 6 kg geti per 1 kuintal bahan baku. Produksi geti pada UD Geti Kuda Terbang pada pandemi COVID-19 mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Pandemi juga mengakibatkan UD Geti Kuda Terbang menyiasati produksi dengan mengurangi jumlah produksi setiap harinya. Pengiriman geti keluar kota juga mengalami banyak kendala. Pemberlakuan PPKM pada kuartal kedua tahun 2021 sangat merugikan para pelaku industri makanan. Mobilitas yang terbatas membuat UD Kuda Terbang menyiasati untuk melakukan pengiriman hanya jika toko yang bersangkutan melakukan pemesanan. Penurunan omset yang sangat signifikan dirasakan UD Geti Kuda Terbang dari adanya pandemi COVID-19 tahun 2020. Alternatif pemecahan masalah yang dilakukan oleh UD Geti Kuda Terbang adalah dengan menentukan jumlah persediaan geti yang berada di toko, menurunkan jumlah produksi yang dilakukan, membatasi pengiriman keluar kota karena di masa PPKM seperti sekarang ini, mobilitas keluar kota juga sangat dibatasi. Proses produksi geti pada UD Kuda Terbang terbilang masih tradisional. Proses yang pertama dilakukan adalah mencairkan gula merah yang masih berbentuk bongkahan dengan cara memanaskan gula merah pada panci berukuran besar. Selanjutnya yakni dengan memisahkan kacang tanah dengan kulitnya. Kacang tanah di oven sampai kulitnya terpisah dengan biji kacang tanah. Setelah kacang tanah terpisah dari kulitnya, kacang di oven hingga matang dan dimasukkan ke adonan gula merah. Proses selanjutnya yakni dengan menggoreng biji wijen sampai matang. Setelah biji wijen matang, akan dicampurkan dengan gula merah yang telah dicairkan. Proses selanjutnya yakni mencampurkan semua bahan yang sudah matang seperti gula merah, biji wijen, dan kacang tanah, kemudian diaduk hingga merata sampai semua bahan telah tercampur dan kemudian ditiriskan selagi masih panas. Proses yang terakhir adalah proses pemotongan dan pengemasan. Segala proses pengemasan dan produksi dilakukan di UD Geti Kuda Terbang Desa Rejowinangun. UD Geti Kuda Terbang pada masa pandemi COVID-19 merumahkan beberapa karyawannya karena UD Geti Kuda Terbang menyadari turunnya omset yang didapat membuat UD Geti Kuda Terbang tidak mampu membiayai banyaknya karyawan. Saat ini UD Geti Kuda Terbang hanya berharap pandemi COVID-19
dapat segera berakhir dan dibukanya kembali kawasan wisata di Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Hal ini mengingat karena omset perusahaan yang terus menurun dan sulitnya perusahaan untuk melakukan pengiriman ke luar kota.